Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian, kita mau bangkit berdiri, kita mau datang membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan saat ini. Biarlah hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan, hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kita naikkan pujian, saat indahku berhadapan denganmu. Haleluya Yesus. Yesus kekasih jiwa, katakan bawa daku Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Diam dalam baitmu, menikmati kasih aku. Haleluya Yesus. Mari katakan saat indahku berhadapan denganmu ya Tuhan. Kami mau menikmati hadiratmu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat indahku berhadapan denganmu, wajahmu Yesus kekasih jiwa, bawa daku berat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya
Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami merindu untuk menikmati hadirat-Mu, hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah kami, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Untuk bersorak-sorai Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh menanggung kami semua. Sehingga roh pujian turun di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami bawa ibadah kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin, ya silakan duduk kembali. Sekali lagi saya katakan shalom, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini, pagi hari ini, kita masih bisa bangun untuk menikmati hadirat Tuhan, amin. Haleluya, itulah sebabnya sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, kita mau datang ke bait Tuhan untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersyukur, kenallah meletakkannya
namanya, amin. Haleluya. Kita mau bangkit untuk serukan nama Yesus. Karena dia adalah nama di atas segala nama. Nama yang memberikan buat kekuatan buat kita semua. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Karena kita percaya bahwa nama Yesus di atas segalanya. Dan nama itu adalah nama yang akan siap dan sanggup menjamah kita semua. Nama itu adalah nama yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita.
Satu hal yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mau setiap kita anak-anaknya terus menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita yang hadir saat pagi hari ini, kita menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Bentuk
Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan segenap hidup kami ya Tuhan, dengan jalan kami tidak melupakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan jalan kami tidak melupakan segala kasih setia Tuhan. Perlindungan yang daripada Tuhan sungguh nyata bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami ya Tuhan terus berpadanan dengan Engkau saja ya Tuhan Yesus. Untuk kami ya Tuhan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan tinggal diam di dalam hadirat-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk kami boleh menikmati berkat kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi kita semua. Untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Yeremia pasal 2 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya, tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini menggambarkan bahwa umat Israel saat itu lupa akan Tuhan Allahnya. Ya, sehingga saat itu Allah membawa mereka ke dalam pembuangan, ya, ke negeri Babel. Saat itu Allah membuang mereka. Oleh sebab itu umat Allah saat itu menjadi budak, ya. Kenapa? Karena sudah menjauhkan diri, bahkan meninggalkan Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, tetapi dalam hal ini mereka semua melupakan Tuhan Allahnya. Di ayat yang kedua saya akan bacakan bagi kita semua, pasal 2, Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Yeremia pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ayat yang ke-17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Ayat 19, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan dengan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini umat Allah tidak gemetar, ya. Mereka tetap melakukan yang namanya kejahatan demi kejahatan. Mereka sudah melupakan Tuhan sehingga akhirnya Allah membawa mereka untuk masuk ke dalam pembuangan. Ya, di negeri Babel umat Allah di situ ya mengalami yang namanya kerja paksa, kerja rodi. Ya, sehingga tidak mengenal batas waktu. Mereka harus terus bekerja dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik ya bagi negeri Babel. Saat itu mereka harus terus bekerja dan bekerja dengan kerja paksa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat itulah Nabi Yeremia ya tetap ya supaya umat Allah datang kepada Allahnya, supaya terus berharap kepada Allahnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, penuh dengan rancangan pengharapan bagi umat Allah. Ya, saat itu juga ada nabi yang bernama Nabi Hananya, ya. Nabi Hananya ini berkata kepada umat Allah bahwa kita pasti akan keluar dari negeri Babel dalam waktu 2 tahun, ya.
dinubuatkan oleh Tuhan, ternyata itu adalah nabi palsu, sehingga umat Allah lebih percaya kepada hal-hal yang lebih instan, ya, bahwa umat Allah pasti akan dikeluarkan dari pembuangan di Babel dalam waktu 2 tahun, dan mereka sangat berharap hal itu dan mereka tertuju kepada nabi palsu tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tetapi Nabi Yeremia tidak pernah yang namanya pantang menyerah dalam memberitakan firman Tuhan kepada umat Allah di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera. Tepat waktunya yaitu 70 tahun bahwa mereka akan dibebaskan dari negeri pembuangan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin menurut manusia itu adalah waktu yang sangat lama, ya, tetapi menurut Tuhan itu adalah waktu yang tepat bagi orang-orang Israel supaya mengalami prosesnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah demi masalah, sepertinya kok Tuhan tidak menolong kita, ya, sepertinya Tuhan membiarkan hidup kita, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita semua. Sesuai dengan waktunya Tuhan berikan bagi kita semua supaya kita bisa memperoleh yang namanya proses yang daripada Tuhan tersebut. Ya, Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam prosesnya itu, supaya menghasilkan sesuatu yang terbaik ke depannya bagi umat-umat Allah. Terkadang umat Allah tidak mau yang namanya menjalani prosesnya tersebut. Umat Allah terkadang ingin hasilnya dengan segera, ya, dengan lewat jalan tol kalau bisa, ya, jalan pintas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap ada di dalam jalur firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5. Mazmur 103 ayat ke-1 hingga seterusnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dari Mazmur tersebut, Mazmur 103 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14 yang perlu kita pahami pada pagi hari ini. Yaitu ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Ya, ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Di mana dikatakan kita tidak boleh melupakan kebaikan Allah, ya. Kita tidak boleh melupakan kebaikan Allah. Ya, di dalam hal ini manusia seringkali, ya, melupakan kebaikan Tuhan.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, kita tidak boleh melupakan kebaikan Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang kedua. Ya, di ayat yang kedua dikatakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa jangan melupakan segala kebaikannya? Di ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kebaikan Allah yang besar adalah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, kebaikan Allah yang besar bagi kita semua adalah mengampuni segala dosa kita. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Oleh sebab itu kita sering jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kebaikan Allah mampu, ya. Kebaikan Allah yang besar itu mampu untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Allah mampu mengampuni kita semua. Ya, di mana 70 kali 7 kali, ya. Dalam arti bahwa Allah mengampuni tanpa batas. Oleh sebab itu kita juga harus belajar mengampuni sesama kita tanpa batas sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus 70 kali 7 kali. Masih berlanjut ya, 7 kali. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu ya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan yang akan kita rancangkan, tetapi biarlah kita balas segala kejahatan itu dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tanpa dosa diampuni, tidak ada yang namanya hubungan antara Allah dengan manusia. Namun kita bersyukur Yesus Kristus, ya, Dia mau sungguh-sungguh mengampuni kita sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi dipulihkan. Hubungan kita dengan Allah menjadi pulih akibat dari Tuhan Yesus yang mau mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan kita semua. Ya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi doa-doa kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar kita semua. Dan oleh sebab itu, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah yang menjadi penghalang, yaitu segala kejahatan dan dosa kita menjadi penghalang kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kita tanggalkan apa yang menjadi beban dan dosa yang ada dalam hidup kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita mengulangi dosa-dosa tersebut. Sebab itu Bapak Ibu dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah kematian yang kekal. Tetapi karunia Allah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kebaikan Allah yang besar sanggup mengampuni segala dosa kita semua. Ya, bukan dosa-dosa yang kecil saja, tetapi seluruh dosa. Ya, seluruh dosa kita Allah sanggup mengampuni kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Allah yang selanjutnya yang kedua adalah Allah menyembuhkan segala macam penyakitmu. Ya, dalam ayat yang ketiga B dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Oleh sebab itu kita harus yakin percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Ya, ada orang Kristen juga tidak percaya, ya. Ada orang Kristen tidak percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan segala penyakitnya. Kenapa? Karena mereka mengandalkan pikirannya, ya, mereka mengandalkan kemampuannya, kebisaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus sungguh percaya bahwa Yesus menjadi penyembuhku. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai penyembuh atas hidup kita semua. Sebab itu kebaikan Allah yang selanjutnya yang ketiga yaitu Allah menebus kita dari kuasa iblis. Ya, di ayat yang keempat dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, ternyata Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus menebus kita dari kuasa si jahat. Dia yang menebusmu dari lubang kubur, dalam arti hukum dalam hal ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, ya. Karena apa? Karena melanggar hukum Allah sehingga manusia berada di dalam kuasa si jahat. Ya, saat itu di Taman Eden. Karena apa? Karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dia melanggar hukum Allah. Sehingga saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis berhasil menipu manusia yang pertama dan menarik manusia untuk masuk dalam status menjadi musuh Allah. Ya, saat itu iblis berhasil, ya, menipu Allah, ya, maksudnya menipu manusia yang pertama, ya, menipu manusia yang pertama Adam dan Hawa, sehingga saat itu iblis mencoba supaya apa? Manusia yang pertama itu masuk dalam statusnya menjadi musuhnya Allah. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kematiannya, kebangkitannya bagi kita semua. Itu semua menghapus kita semua, dalam arti segala kuasa dosa sudah dipatahkan di atas kayu salib. Segala kuasa iblis telah dipatahkan di atas kayu salib bagi kita semua. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan sungguh melimpah bagi kita. Di mana Allah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Ya, kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Sebab itu kita harus bangun pagi-pagi untuk menikmati berkat kasih setia Tuhan. Untuk menikmati berkat rahmat Tuhan. Tuhan akan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Di ayat yang keempat B, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kebaikan Allah yang kelima yaitu bahwa Ia akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Di ayat yang kelima A dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bapak Ibu, hasrat adalah keinginan, ya, keinginan yang sangat kuat, ya, keinginan yang sangat kuat itu adalah hasrat, di mana Tuhan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Pemazmur mengajak dirinya sendiri yaitu untuk memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan karena apa? Karena merasakan kebaikan Tuhan, merasakan penyembuhan yang daripada Tuhan, merasakan penebusan yang daripada Tuhan. Sehingga pemazmur menyadari bahwa segala hasrat yang dimilikinya dalam hidupnya akan terpuaskan ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, akan terpuaskan hasratnya, jiwanya ketika sesuai dengan apa yang ketika dia datang kepada Tuhan, maka hasratnya itu dipuaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita gapai dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang berkenan biarlah kita memperoleh segala sesuatunya itu supaya kita memperoleh hasrat yang Tuhan kehendaki yaitu supaya kita lebih lagi dalam Tuhan. Menyelami kasih setia Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa kebaikan Allah yang selanjutnya yaitu bahwa Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Ya, Tuhan ternyata tidak menghukum kita, ya, karena dosa-dosa kita. Ya,
Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita sungguh-sungguh mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpalkan balasannya dalam hidup kita semua. Sebab itu biarlah kita tetap datang kepada Tuhan, tetap ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhitung dalam hidup kita semua. Kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga, kebaikan Tuhan di dalam pekerjaan yang kita lakukan, kebaikan Tuhan di dalam pelayanan kita, kebaikan Tuhan dalam pergaulan hidup kita, dalam rekan bisnis kita, ya, semua itu Tuhan nyatakan bagi kita semua. Kebaikan-kebaikannya dalam kesehatan kita, ya. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam cita-cita kita pasti Tuhan nyatakan bagi kita semua. Sebab itu biarlah kita hidup, jangan sampai kita melupakan segala kebaikannya bagi kita semua. Hal yang kedua, yaitu kita tidak boleh lupa untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Ya, jangan lupa kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan, yaitu dalam hidup kita dengan kita jalan takut kepada Tuhan. Itu dengan jalan hidup takut kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan, yaitu kita harus tetap ingat dan kita harus balas kebaikan Tuhan dengan jalan kita hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, bahwa setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lalu selanjutnya, bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu dengan jalan kita mentaati firman-Nya. Ya, dengan kita mentaati firman-Nya. Terdapat di dalam ayat 17 sampai 18, ya. Dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan adalah orang yang ingat untuk melakukan titah-titah Tuhan. Kalau tidak ingat, maka otomatis orang tersebut tidak bisa mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu yang menjadi dasar bagi kita semua itu kita harus ingat untuk melakukan titah-titah Tuhan. Ya, kita harus berpegang kepada perjanjian-perjanjiannya. Bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dia adil untuk kehidupan kita semua. Dia adil untuk keluarga kita. Dia adalah Allah yang adil untuk anak cucu kita. Oleh sebab itu, kita harus terus berpegang kepada perjanjiannya yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biar kita tetap hidup taat akan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dapat membalas kasih setia Tuhan. Dalam arti kita meresponi kasih setia Tuhan dengan jalan kita hidup taat pada firman Tuhan. Dengan jalan mentaati firman Tuhan, berarti kita sudah meresponi Tuhan dalam hidup kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan jalan kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata ketika kita beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang sudah kita lakukan hari lepas hari. Kita terus beribadah kepada Tuhan, beribadah setiap hari Minggu, ya, beribadah kita di dalam rumah tangga kita, ya, dalam membangun mesbah keluarga, biar kita juga tetap beribadah. Sebab itu setiap komisi-komisi yang sudah ada di GBI Rangkas Bitung, biarlah kita tetap datang untuk mengikuti ibadah demi ibadah, untuk dengan hati yang penuh
sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, kita juga harus datang kepada Tuhan dengan jalan melayani Dia. Melayani dengan roh yang menyala-nyala. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi untuk kita bisa melayani Tuhan, tentu roh kita harus menyala-nyala. Supaya pelayanan kita menjadi berkat, ya. Supaya pelayanan kita memuliakan nama Tuhan. Yaitu harus roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, kita tidak boleh lupa keadaan diri kita sendiri, ya. Kita tidak boleh lupa keadaan diri kita, ya. Di ayat yang ke-14 saya akan bacakan dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Itulah keadaan manusia, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, di mana kita harus ingat keadaan kita, ya, bahwa kita ini, diri kita ini lemah seperti debu, ya, bahwa diri kita ini lemah seperti debu. Dan oleh sebab itu diri kita yang lemah, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tentu kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Membutuhkan Tuhan dalam segenap hidup kita semua. Sebab itu biarlah kita jangan lupa diri tentang keadaan kita. Ya, di dalam hal ini, sebab sebab Allah sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kita harus menyadari diri kita sendiri bahwa kita adalah debu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Sebab itu dalam Mazmur 127 ayat yang ke-1, Mazmur 127 ayat ke-1, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sebab itu, jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, itu akan menjadi sia-sia segala usaha yang kita kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang mengawal kota kita. Sebab itu biarlah kita minta perlindungan yang daripada Tuhan untuk kota kita. Dan kita harus menyadari juga bahwa diri kita dibatasi oleh umur. Ya. Diri kita dibatasi oleh umur yang singkat. Ya. Umur yang singkat di ayat 15 tadi, ayat 15 sampai 16. Bahwa hari-hari manusia itu seperti rumput. Ya. Sebentar akan menjadi layu dan juga seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Dan apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari hidup kita semua, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan di dalam hidup kita semua. Jadi hal yang pertama, kita tidak boleh lupakan segala kebaikan Tuhan. Hal yang kedua, yaitu kita harus membalas kasih setia Tuhan, dalam arti kita harus meresponi setiap kasih setia Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan jalan hidup takut akan Tuhan, dengan jalan mentaati firman-Nya, dengan jalan kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan jalan kita melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Dan juga kita tidak boleh lupa keadaan diri kita, bahwa kita adalah dari debu. Sebab itu biarlah kita yang terbatas minta kepada Allah yang tidak terbatas untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan supaya kuasa Tuhan bekerja bagi kita semua.
Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kesem Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Biar kita tidak lupakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan semuanya itu memenuhkan hidup kita. Dan Dia memuaskan hasrat kita dengan kasih setia Tuhan yang besar bagi kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan responi pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Haleluya. Dan anugerah-Nya, selamatkanku. Terima kasih Yesus. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
hati kami. Karena besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hanya firman-Mu yang memuaskan setiap hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang kami boleh dengarkan saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menuntun, mengungkapkan rahasia kebenaran firman-Mu dan memberikan pengertian bagi kami semua sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini Bapa. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan urapan-Mu turun di dalam kehidupan hamba-Mu sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus meteraikan di dalam setiap hati kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan tetap meneguhkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pengumuman, ada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir? Boleh bisa bangkit berdiri? Ada? Ya. Ada? Ya. Boleh Bapak Saudara Luhut bisa bangkit berdiri? Bisa bangkit berdiri? Iya. Ini saudara kita tetap bawa dalam doa supaya Tuhan tetap hati Tuhan tetap teguhkan imannya. Silahkan duduk ya. Dan biarlah imannya boleh tetap diperkuat di dalam Tuhan. Amin. Kami sangat senang atas kehadiran saudara Luhut. Biarlah tetap datang bersama-sama kami di tempat ini untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pengumuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah DMBI hari Selasa ini, karena sebulan 2 kali ibadah DMBI diadakan, yaitu minggu kedua dan keempat. Dan Selasa ini ada DMBI. Jadi Bapak Ibu Saudara yang merasa dirinya masih dewasa muda, mari kita sama-sama datang untuk beribadah, berkumpul, kita bersharing satu dengan yang lain, yang biasanya kita hanya mendengar firman Tuhan, hanya sepihak, tapi di dalam DMBI kita bisa bersharing firman Tuhan. Jadi bukan hanya dari pembicara, tapi setiap anggota yang hadir bisa menyampaikan dan bisa kita berbagi firman Tuhan ini. Terus yang kedua, persekutuan doa. Ya, persekutuan doa umum diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama hadir, baik yang sudah lanjut usia, yang muda, kita sama-sama datang berkumpul di tempat ini setiap hari Rabu untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah ibadah WBI hari Jumat diadakan jam 6 sore. WBI, setiap wanita-wanita ya bisa hadir untuk sama-sama beribadah di WBI untuk kita saling mendengarkan firman Tuhan. Dan yang keempat adalah ibadah Yours dan Bams. Ini untuk anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak masih muda, ayo kita ajak untuk sama-sama datang ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 6 sore, jam setengah 7 sore. Mari ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum berumah tangga bisa hadir di dalam ibadah pemuda. Dan yang kelima adalah ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu yang masih kecil, ayo kita ajak anak-anak kita untuk datang ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:15 di tempat ini. Dan selanjutnya adalah doa pagi setiap hari di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk datang doa pagi, mari kita sama-sama datang berdoa di tempat ini. Ya, gereja selalu terbuka setiap jam 4.30. Yang mau datang, ayo mari kita datang bersama-sama berdoa sebelum kita mulai aktivitas kita. Dan ini yang baru, ya baru sekali kita adakan. Tapi sangat luar biasa, opa oma mereka sangat antusias untuk datang beribadah. Ibadah UMAS yang berumur
60 tahun ke atas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah umurnya 60 ke atas, ayo datang bersama-sama berkumpul, beribadah, mendengar firman Tuhan dan saling memberikan support satu dengan yang lain dengan opa-oma untuk tetap merasakan hadirat Tuhan. Diadakan setiap hari Kamis dalam minggu keempat. Jadi tidak setiap hari Kamis, tapi hanya sebulan sekali. Ini ibadah umum, ya. Dan untuk selanjutnya bahwa baptisan air akan diadakan pada bulan Juli, ya. Pada bulan Juli, Bapak Ibu Saudara yang rindu mau dibaptis, masih bisa ya Pak ya? Ya, masih bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti konseling baptisan air. Dan yang sudah daftar tetap datang untuk belajar baptisan air. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum masuk di dalam grup jemaat dan rindu untuk mengikuti setiap pemberitahuan atau info-info dari grup jemaat, bisa mendaftarkan diri tergabung di dalam grup jemaat GBI Rangkas Bitung. Ada di layar kita, bisa tetap diupdate untuk bisa bergabung di dalamnya. Dan selanjutnya, ya ada barcode-nya, bisa langsung kalau Bapak Ibu Saudara mau bergabung di dalam grup jemaat GBI Rangkas Bitung. Ya, dan selanjutnya gembala dan jemaat majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama minggu sepekan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan tambah-tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa berkat dan doa pengumuman, doa penutup serahkan kepada Bapak Gembala. Tes. Yang berulang tahun dalam pekan ini itu Saudari Deborah, Bapak Andri Cahyadi, Saudari Agnes, Bapak Sinaga. Mungkin ada yang berulang tahun yang tidak disebutkan? Tidak ya, jadi yang berulang tahun ada 4, Saudari Deborah, Bapak Andri Cahyadi, Saudari Agnes, dan Bapak Sinaga. Minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus, biar kita siapkan hati kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan perkatakan visi misi kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah, penjangkauan, persekutuan, pemuridan, penyembahan, pelayanan. Memberi yang terbaik ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk kehadiran-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya Yesus. Segalanya yang terbaik bagimu, dalam hatiku dan dalam jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku segalanya yang terbaik bagimu, dalam hatiku dan jiwaku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup ya Tuhan di dalam hadirat-Mu untuk selama-lamanya.
Untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena hadirat-Mu ya Tuhan yang memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Yang memuaskan hasrat kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami ya Tuhan terus mau melakukan apa yang menyenangkan hati Engkau saja ya Tuhan. Dalam segenap hidup kami Bapa. Untuk kami ya Tuhan mau tetap menyukakan hati Tuhan saja Bapa. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam pekan ini Tuhan. Kami serahkan buat Saudari Deborah, buat Bapak Andri Cahyadi, buat Saudari Agnes ya Tuhan, dan Bapak Sinaga ya Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Untuk mereka semua boleh melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi titah-titah-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap ingat akan perintah-perintah-Mu saja ya Tuhan dalam segenap hidupnya ya Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan dapat melakukan firman-Mu dalam segenap hidupnya ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah di dalam Engkau saja Tuhan. Untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Untuk kami tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau, dalam persekutuan dengan sesama kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar dimuridkan ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan, bagi kami semua ya Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam penyembahan kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi gaya hidup kami ya Tuhan, untuk kami tetap menyembah. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tetap menyembah kepadamu saja Tuhan. Dan kami mau tetap setia di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami melayani, Tuhan yang akan memengkotai kami ya Tuhan. Kau akan memberikan upah bagi kami dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Semua jerih lelah kami tidak akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya itu ya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Tolong ya Bapa, berikan kesembuhan yang sempurna buat Bapak Budi Setiawan ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jamah kehidupan selalu ya Tuhan. Dia sungguh-sungguh taat dan setia hanya kepadamu saja Tuhan. Boleh melakukan apa menjadi tugas tanggung jawabnya Tuhan. Untuk dia lebih sungguh lagi ya Tuhan, menyembah kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Irma yang saat ini sakit ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kesehatan yang sempurna buat Ibu Irma ya Tuhan. Tolong jamah sakitnya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu buat Ibu Irma ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kami. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan cara kami melayani Engkau, kami dapat melakukannya Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan ilahi bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat, boleh kami tetap setia dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan melimpahkan berkat jasmani, berkat jiwa dan rohani dalam segenap hidup kami semua ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap usaha umat-Mu yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup umat-Mu Tuhan, yang memberkati semuanya ya Bapa. Apapun yang dilakukan oleh umat-Mu, Kau akan buatnya berhasil dan beruntung selalu di dalam Engkau saja Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam jalan-jalan-Mu saja Tuhan. Untuk kami lebih lagi melakukan apa menjadi perintah Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hanya kepadamu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin kami ya Tuhan di dalam perjalanan pulang kami ya Bapa. Untuk kami boleh melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus beserta bagi kami sekalian. Tuhan memberkati persembahan kami ya Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan sosial, persembahan untuk pembelian tanah gereja-Mu, persembahan kolektor ya Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan limpahkan segala berkat-Mu ya Tuhan, sesuai dengan takaran yang Tuhan limpahkan bagi kami semua ya Bapa. Kau akan buat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan. Kau akan buat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami melakukan segala perintah-Mu, maka janji-janji-Mu menjadi nyata dalam segenap hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah segala berkat dan rahmat yang pada Allah Bapa di surga, berkat cita kasih sayang dari Yesus Kristus limpahkan atas hidupmu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.